Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan lanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Show. Melanjutkan di episode 45 dan 46 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 47 dan 48 ya. Kita lanjutkan di mana ada monster di depan pintu masuk ke menara Namsan itu. Ketika akan melanjutkan jalannya, Shinwo merasakan sesuatu yang membuatnya merasa ragu buat maju. Tetapi, dia pun melanjutkannya. Ketika Soyun mengajaknya, "Hayu, Shinwo, cina." "Oh, hayu, gas." Beralih pada Huang dan si kapten. Si kapten sedang memperhatikan bekas-bekas virus yang berceceran di jalanan. Dia bilang bahwa mereka bisa memperkirakan kapan virus ini mati dan kapan virus ini telah mati. Si virus mati sebelum mendapatkan inang baru. Warnanya jadi buram dan geraknya lambat. Dan kira-kira waktu penyebaran virus ini sudah 2 hari lalu, jadi tempat ini seharusnya aman dibandingkan dengan tempat yang lain. Virus seperti ini biasanya mencari makhluk hidup yang berukuran besar seperti manusia. Dan jika telah lama tidak menemukan inang manusia atau hewan, sel-sel virus ini akan bergabung untuk berubah jadi mutasi. Lebih tepatnya, dimakan oleh yang lebih kuat. Ternyata, sambil meneliti sel-sel virus itu, mereka juga sedang menunggu Bardock Yenwu kembali dari menara Namsan. Dan si kapten bingung kenapa mereka bisa lama. Kembali ke Bardock Yenwu. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam menara Namsan dengan masuk melalui jalur lain. Si Asep menanyakan, "Kemana teman-teman kalian itu, Cina?" Si Hana bilang, "Mereka ada di dalam menara Namsan." "Ini di dalam menara Namsan, bangke," kata si Asep. Lalu muncul monster dari arah depan mereka. Si Asep mengarahkan yang lain buat belok ke kiri. Untungnya si monster gak menyadari keberadaan mereka. Si Asep tanya lagi ke Hana, "Di mana lokasi teman-temannya?" Si Hana bilang, "Bardock lain gak bales chat aku, Cina." "Alah bacot, udah orang turun lagi dari sini, Cina," kata si Asep. Tapi Yenwu bersikeras untuk mencari Bardock lain. Dia rela mencari ke tiap lantai, mulai dari lantai bawah. Dia akan pergi sendirian, Cina. Jadi Yenwu gak bakal membuat bahaya Bardock ini, termasuk si Asep. Mendengar itu, si Asep mengajaknya buat menelusuri lantai bawah berdua dan menyuruh Dehan, Hana, dan Soyun menunggu di sini. Sesampai di lantai bawah, tampaknya di sini aman-aman saja, tidak ada virus. Yenwu akan mengecek ke seluruh pojokan tempat ini dan menyuruh Asep buat tunggu di sini, Cina. Tapi si Asep tersinggung. Asep mengira Yenwu seperti ini karena dia meremehkan Asep dan bilang, "Kamu ini mau mati ya?" Wah, ada dendam ini mah nih si Asep ke si Yenwu. Balik ke Bardock Dehan yang menunggu Yenwu di atas. Si Soyun menyuruh Hana buat menelpon Bardock ini karena akan susah jika tidak bisa dihubungi terus. Lalu si Dehan pergi ke lantai atas dan menyuruh Soyun dan Hana tunggu, Cina. Kemudian melihat Dehan pergi, tatapan si Hana jadi aneh. Kita fokus dulu ke Dehan yang menelusuri sendirian di lantai atas. Emang pemberani nih Dehan. Ternyata dia mencari restoran karena bom molotov sudah hampir habis. Karena di restoran akan ada minyak, cocok buat bom molotov. Dia berencana membakar semua monster yang ada di menara Namsan ini sambil mengingat tanda peringatan kebakaran Gunung Tea. Scene berganti ke Soyun dan Hana. Si Soyun meyakinkan diri jika mereka akan menemukan teman-teman yang lain. Tapi si Hana malah pesimis. Dia kira mereka tidak akan bertemu dengan teman-teman yang lain karena mereka nggak ada di sini, Cina. Si Soyun kaget mendengar itu. "Hah? Naon, Hana?" Si Soyun langsung lari ke bawah untuk memberitahukan Yenwu jika di sini tidak ada Bardock lain. Dan si Hana cuma mau menipu. Si Hana tahu Bardock lain ada di mana sebenarnya. Ketika akan pergi itu, si Hana mencegah Soyun untuk pergi karena si Hana diberitahu agar jika mau ke sini jangan bawa yang lain dan teman-teman yang lain tidak akan menerima Dehan dan Yenwu. Dan si Asep juga. Aneh anjir Bardock teh. Yang boleh datang hanya Hana dan Soyun saja. "Ayo pergi denganku, Soyun," kata si Hana. Kembali pada Yenwu dan si Asep yang sedang bersih tegang ini. Si Asep memarahi Yenwu karena Asep pikir Yenwu sedang meremehkan Asep. Terus mungkin karena Asep baik padanya. Asep tahu rencana Yenwu pergi ke menara Namsan bukan alasan mencari teman-teman, tapi dia takut pergi ke pengungsian. Dan si Asep menodongkan pistolnya ke si Yenwu. Si Yenwu panik dan takut akan ditembak. Si Yenwu meminta maaf beberapa kali dan mengaku dirinya salah. "Jadi jangan bunuh aku, Cina." Si Asep tertawa sinis dan dia bilang, "Ha, bocah, aku cuma bercanda kok, dasar si cungur." Si Asep bilang ke Yenwu, "Kau harus ingat, aku pernah menyelamatkanmu, jadi baik-baiklah padaku." Si Yenwu pun mengiyakan omongan si Asep. Ketika Asep memalingkan badannya, si Yenwu memanggil si Asep dan si Asep pun menoleh karena di depannya ada monster yang sudah bermutasi. Lanjut ke Soyun dan Hana. Si Hana memujuk Soyun buat pergi berdua saja dan meninggalkan Asep, Yenwu, dan Dehan di sini. Si Soyun gak mau pergi kalau gak bareng dengan yang lain. Dan dari bawah terdengar suara tembakan.
Si Soyun khawatir karena suara itu berasal dari si Asep dan Yenwo. Akan tetapi, si Hana malah baper saat ditolak pergi bareng dengan Soyun. Si Hana bilang, "Kau mengkhianati kepercayaanku, Soyun. Aku akan pergi. Awas minggir." Dan si Hana pun pergi sendirian sambil mendorong si Soyun ke bawah tangga. Untungnya Soyun gak apa-apa dan datang Yenwo dan Asep berteriak, "Soyun, kamu gak apa-apa?" kata Yenwo. Mereka pun harus bergegas karena monster mutasi mengikuti mereka. Dan tak berserang lama, monster itu datang. Tampaknya si Soyun mengenali monster itu. Dan ya, monster itu adalah Ge atau guys. Nih anaknya. Yang ini nih. Tanpa babi bu, monster Ge langsung menyerang mereka bertiga dengan kepalanya yang bisa memanjang seperti si Luffy. Kita beralih dulu ke si Hana yang pergi sendirian. Dan dia sudah sampai di tempat barudak yang lain yang bersembunyi. Si Hana mengetuk pintu itu dan meminta barudak di dalamnya buat membukakannya. Dan ya, ternyata benar. Barudak lain memang ada di dalam sini guys. Ada beberapa yang masih selamat. Lanjut episode 48. Si Hana pun dibiarkan masuk oleh mereka. Dan mereka tanya ke Hana, "Kenapa kau sendirian? Di mana Soyun?" Sebelum menjawab, datang anak lain yang bertanya, "Oh, kau datang juga ya Hana?" Dia adalah Soyun, si tukang bully di kelas. Kembali pada Yenwo. Sesaat monster Girl menyerang mereka, si Asep pun menembaki si Girl itu. Dan si Girl pun menggila. Mukanya ancur-ancuran gak beraturan. Selagi si Asep menembaki monster, Yenwo dan Soyun berhasil kabur. Si Asep kabur ke bawah, sedangkan Yenwo dan Soyun kabur ke atas. Tapi si monster malah mengejar si Yenwo dan Soyun. Kemudian, Yenwo merasakan sarafnya menyatu dengan si monster ini. Yenwo pikir dia akan mati jika terus seperti ini. Terus, Yenwo mengingat nasihat si Taein. Jika bertemu monster, jangan lari dulu, maka kau akan mengetahui banyak hal. Si monster girl semakin menggila guys, sedangkan si Yenwo malah berdiri menghadapi si girl. Yenwo bilang ke Soyun, jika dia kenapa-napa, kau harus kabur Cen. Yenwo pun mengulurkan tangannya ke muka si monster girl. Dan hebatnya, si monster girl juga merasakan sel virus di tangan Yenwo. Lihat posisinya, seperti ini. Si girl sepertinya menahan diri ketika hendak menyerang si Yenwo itu. Saat situasi hampir bisa dikendalikan oleh Yenwo, datang si Dehan menyuruh Yenwo buat minggir. Dan Dehan pun melempari bom molotov ke si girl. Girl pun terbakar. Sambil paniknya, si Dehan menanyakan yang lain kemana. "Kabur aja dulu, nanti dijelasin," kata Yenwo. Yenwo menjelaskan sikonnya. Si monster muncul di lantai bawah. Si Asep pergi ke lantai bawahnya lagi. Dan Hana kan tadi bareng kalian. Soyun menjelaskan kalau Hana telah berbohong. Si Hana sudah tahu lokasi barudak yang lain. Dan dia tidak akan mengajak Yenwo dan Dehan buat gabung Cina. Tapi selama ini si Dehan sudah tahu kalau Hana berbohong. Dan dia tahu di mana mereka bersembunyi. Kembali ke barudak si Hana ini. Mereka juga mendengar suara tembakan dari bawah. Iya, itu suara tembakan si Asep. Di sini ada 4 orang karakter tambahan lagi. Tapi aku bakal sebut 2 nama aja karena 2-nya lagi gak penting. Ada seorang laki-laki tampan mendatangi Hana. Dia bilang, "Di sini ada wifi. Kau mau kata sandinya gak?" "Iya mau dong," kata si Hana. Lalu si Cogan ini tanya, "Bagaimana kondisi di luar? Masih banyak virus atau seteh? Dulu kusia tah." "Oh, tuh maaf Hampura," kata si Cogan. Si Cogan menawarkan diri ke Hana. "Jika butuh sesuatu, panggil aku saja. Karena ini restoran, jadi banyak makanan." Tapi si Hana malah kesal dan menganggap si Cogan ini so akrab. Kemudian, salah satu cewek di sana hendak akan meminjam HP-nya si Hana karena HP-nya mati. Tapi Hana gak mau meminjamkannya. Tetapi si Soyun dengan sok kerasnya memaksa Hana buat memberikan HP-nya itu. Kan tukang bully guys, jadi sok keras. Si Soyun bilang, "Aku harus mengecek HP-mu. Bagaimana aku bisa menerimamu jika kamu menyembunyikan sesuatu?" Mungkin pikirnya takut si Hana diam-diam bilang ke barudak Yenwo kalau dia berada di sini gitu. Tapi kan enggak ya. Jika si Hana gak minjemin HP, dia bakal dikeluarin Cina. Terpaksa si Hana meminjamkan HP-nya itu. Akan tetapi, bukannya mengecek isi chat itu, si Soyun malah mengata-ngatai isi grup chatnya si Hana. Isi grupnya kayak gini. Si Hana mencoba untuk mengambil HP-nya lagi. Tapi sebelum dikembalikan, si Soyun melihat isi galeri di HP-nya itu. Dan tadi juga, si Hana memotret tubuh si Hongmi yang sudah tak berdaya. Maksudnya apa ya? Anjir ngeri bos. Petis kah? Atau si Hana ini adalah lesbong? Dan episode pun selesai. Nantikan rahasia si Hana minggu depan hanya di Dina di Film. Bye-bye.